Jawa Timur, 2007. Seorang wanita berusia 27 tahun, sebut saja namanya Utami. Utami bekerja di salah satu pabrik kayu. Dia ngekos karena rumahnya jauh dari pabriknya bekerja. Di usianya 27 tahun, Utami belum menikah karena dia selalu gagal dalam masalah percintaan. Utami senang sekali dengan hal-hal berbau mistis dan sering pergi ke tempat-tempat keramat. Bahkan sering diajak temannya yang seorang spiritual buat pergi ziarah ke makam sesepuh dan para raja-raja zaman dulu. Utami kenal dengan seorang lelaki yang juga seorang spiritual, sebut saja Pak Handoko. Pak Handoko begitu baik, bahkan seperti tertarik sama Utami. Walau usia mereka terpaut jauh, akan tetapi Pak Handoko ini sudah memiliki istri dan anak. Utami menganggapnya sebagai teman semata. Suatu hari, Utami dihubungi Pak Handoko. Katanya mau diajak ke suatu tempat keramat dan katanya ada yang mau diberikan kepadanya. Dalam benak Utami penasaran, apa yang mau diberikan? Mereka janjian Sabtu sepulang kerja Utami pergi dengan Pak Handoko mengendarai motor karena jarak ke tempat keramat itu gak terlalu jauh, hanya memakan waktu 1,5 jam perjalanan. Dalam hati berpikir dan penasaran, tapi semua hanya disimpan di benak Utami. Sesampainya mereka di tempat keramat, yaitu pemakaman yang katanya dulu adalah kuburan seorang patih dari salah satu kerajaan. Di sana Pak Handoko melakukan ritual entah apa Utami tak paham. Dia hanya duduk di belakang Pak Handoko. Malam itu sepi pengunjung, hanya ada mereka berdua saja. Setelah sekian lama Pak Handoko ritual, akhirnya Pak Handoko berkata pada Utami bahwa ada benda pusaka yang mau diberikan padanya. Dan benda itu sudah ada di tangan Pak Handoko, di sebuah kotak kayu ukir berwarna coklat tua. Pak Handoko bilang bahwa benda pusaka ini bisa memberi keberuntungan kepadanya, bisa menaikkan pangkat, menarik rezeki, dan bisa membuat banyak orang menyukainya. Utami hanya manggut-manggut mendengarkan kata Pak Handoko. "Apa Pak isi dari kotak itu?" tanya Utami. "Bukalah," kata Pak Handoko. Utami membuka. Terkejutlah dia karena dia melihat ada sosok seperti patung kecil, bentuknya menyeramkan. Rambut panjang sampai ujung kaki, kuku kaki dan jari tangannya panjang-panjang, dan wajah seperti tengkorak bertaring pula. Tubuh kering seperti batang kayu. Utami pun berkata, "Apa ini Pak? Kok seram?" "Itu namanya jenglot." "Hah? Jenglot Pak?" "Iya, jenglot," kata Pak Handoko. "Benda pusaka itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki dan mendapatkannya," tutur Pak Handoko. Utami lalu bertanya kembali, "Lalu Pak, apa yang mesti saya lakukan pada benda ini?" Pak Handoko menjawab, "Kamu simpan benda ini di tempat tersembunyi, dan setiap malam Jumat kamu kasih sesajen kembang 7 rupa, kopi hitam, serta air putih, dan bakarkan sedikit kemenyan. Nanti kamu akan bisa merasakan khasiat dari benda itu ke hidupmu." "Baik Pak, nanti saya coba," kata Utami. Dan pulanglah mereka. Sesampainya di kosan, Utami menyimpan benda itu di lemarinya. Walau dalam hati agak nggak percaya. Hari Jumat tiba, dan seperti instruksi Pak Handoko, Utami menyiapkan apa saja yang dikatakan Pak Handoko kepadanya. Malam itu tak terjadi apa-apa, hanya asap kemenyan yang mengepul membuat bau isi kamar Utami. 3 hari berlarut, Utami tiba-tiba saja seperti mendapat keberuntungan. Ada teman-temannya yang tiba-tiba ngasih makanan, buah, dan lain-lain datang main ke kosannya Utami. Utami senang sekali dapat rezeki nomplok seperti itu. Yakin itu Utami akan manfaat si benda jenglot itu, dan teman-temannya pun royal kepadanya. Batasan kerjanya yang galak seketika baik kepada Utami. Segala sesuatu tak selamanya berjalan dengan lancar, apalagi sesuatu hal yang menyimpang. Begitu pula dengan apa yang dilakukan Utami. Setelah 6 bulan dia menyimpan dan merawat jenglot itu, mulailah ada teror yang dia rasakan.
jam menunjukkan jam 2 pagi. Entah kenapa Utami malam itu gelisah gak karuan. Sayup-sayup dia mendengar langkah kaki orang berjalan di luar kamar kosnya. Dan ada seperti suara benda tajam yang digoreskan ke tembok. Bunyinya menyakitkan telinga seperti kuku yang digarukan ke tembok. Bergidik Utami seketika dan dia mendengar suara-suara itu. Jelas bukan seperti suara manusia. Dia mendengarkan suaranya mirip-mirip seperti monster, tapi bukan monster atau bukan hewan sekalipun. Entah suara apa itu. Semakin ketakutan Utami, apalagi dia mencium bau kemenyan dan bau-bau seperti bunga kenanga. Gak cukup hanya itu saja, dia pun bermimpi didatangi oleh sosok yang mirip seperti patung jenglot itu. Tapi dalam mimpinya, tubuh jenglot itu tingginya ada mungkin sekitar 2 meter dan berwarna hitam. Kukunya tajam panjang, taringnya panjang dan menyeringai. Utami lari ketakutan, tapi dalam mimpinya Utami seperti tak bisa lari dengan cepat. Hanya seperti berjalan di tempat. Dan makhluk itu berkata, "Kamu manusia, kamu harus memberiku darah manusia sebagai syarat agar aku bisa memberi kekayaan kepadamu. Kalau tidak, nyawamu yang akan melayang." Itu yang dikatakan si makhluk kepada Utami dalam mimpinya. Utami tak bisa berkata apa-apa karena takutnya. Seperti terkunci mulutnya, gak bisa ngomong apa-apa walaupun itu di dalam mimpinya. Dan terbangunlah Utami dari tidurnya dan terdengar suara azan subuh. Kebetulan hari itu Minggu, jadi bergegaslah Utami membawa kotak kayu itu pergi ke rumah Pak Handoko. Dan sampainya di sana, Utami menyerahkan kembali kotak kayu itu pada Pak Handoko sambil berkata, "Pak, saya nggak mau menyimpan benda itu lagi. Saya tadi malam diteror dalam mimpi saya. Makhluk itu minta darah buat sesajennya agar dia bisa memberi kekayaan pada saya. Itu katanya, Pak. Saya takut, Pak. Saya nggak mau. Kotak ini saya kembalikan pada Pak Handoko ya." Pak Handoko pun hanya menghela nafas dan menerima kotak itu kembali. Pulanglah si Utami dari rumah Pak Handoko. Malamnya, apa yang Utami alami dialami juga oleh Pak Handoko. Dia dapat teror yang sama dari sosok jenglot yang ada di dalam kotak kayu itu. Dan bilang pada Pak Handoko, kalau tak memberinya sesajen darah manusia, maka istri Pak Handoko yang akan jadikan tumbal untuknya. Terbangunlah Pak Handoko dari tidurnya, dan dalam keadaan nyata pun dia mendengar di luar rumahnya seperti suara kuku yang digores-goreskan ke dinding tembok rumahnya. Semalaman dia nggak tidur, takut kalau ada sesuatu hal yang terjadi. Besok harinya Pak Handoko membawa kotak kayu itu dan membawa kembali ke makam keramat itu dan menguburnya di sana. Dan setelah itu tak ada lagi teror-teror menyeramkan yang terjadi pada Utami atau Pak Handoko sendiri.